بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل روضة من رياض الجنة في المسجد النبوي، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحbihi ومن سار على nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat secara spesifik keutamaan salah satu ruang utama di Masjid Nabawi yang disebut sebagai Raudhah. Yang mana kata Raudhah ini adalah taman. Makanya disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Salah satu taman di antara sekian banyak taman di surga. Dan Al-Imam An-Nawawi terinspirasi dari hal yang seperti ini, maka beliau menulis kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata Riyadh adalah jamak dari kata Raudhah dan disebut Riyadhus Shalihin, taman-taman orang saleh. Itulah salah satu nama buku beliau, yang mana ini adalah kitab hadis yang terkait dengan akhlak. Namun yang menjadi pembahasan kita di sini adalah Raudhah, sebuah tempat istimewa yang mana inilah masjid Nabi di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dirilis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ma baina baiti, tempat antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku, Raudhah min Riyadil Jannah, merupakan salah satu taman di antara sekian banyak taman-taman surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan taman surga di Raudhah ini? Ternyata berdasarkan apa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya ada 3 makna yang muncul dari kata Raudhah min Riyadil Jannah ini. Pertama, kata beliau, adalah yaitu perasaan tenang dan perasaan damai yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam Raudhah ini. Yang mana simbol Raudhah, taman di surga, adalah simbol ketenangan dan simbol kedamaian. Dan itu yang menjadi makna pertama dari kata Raudhah min Riyadil Jannah. Dan bagi yang sudah memasukinya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ke kami berapa kali bisa masuk ke sini. Dan karena mulianya kita kemudian berjuang ekstra keras sebelum pandemi, bahkan sampai 2-3 jam untuk bisa sholat di tempat tersebut. Di era pandemi kemudian ada yang disebut tasrih, sejenis surat izin, surat izin SIM untuk bisa masuk di situ ibadah dengan tenang sesuai dengan tasrih yang kita miliki hari ini hingga hari ini. Yang mana kelebihannya kita tidak pakai tenaga seperti sebelumnya untuk bisa di tempat ini, dan karena bergiliran kita dapat sekitar 10 menit atau kurang untuk bisa dapat beribadah dengan tenang di tempat ini. Sehingga ya alhamdulillah ada ketenangan untuk bisa sholat, untuk bisa berdoa di tempat yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Nah, itu makna pertama. Makna kedua, bahwasanya beribadah di Raudhah ini akan membuat orang-orang yang beribadah untuk masuk surga. Maka berbahagialah kita yang dengan karunia-Nya Allah berikan kesempatan. Dan bagi kita yang belum maksimalkan kerinduan untuk bertemu dengan masjid dan kota Nabi, termasuk kuburan Nabi, termasuk kemudian pekuburan Baqi Al-Gharqad, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan
karena kesana itu adalah panggilan dari Allah, tidak selamanya kekayaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga yaitu bahwa tempat ini kelak ya akan dipindahkan dari dunia ini ke surga untuk menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini ketiganya bisa jadi semuanya. Baik dari aspek ketenangan jiwa bagi mereka yang merindukan untuk merasakan suasana, ya, merefleksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat di dalam masjid ini, sebuah peradaban yang lahir dari masjid. Baik peradaban itu adalah peradaban Islam, baik masjid ini yang menghasilkan mahasiswa dan alumni yang luar biasa, mengharumkan dunia dengan akhirat dengan keislaman. Masjid yang telah melahirkan persahabatan luar biasa, sampai-sampai Allah katakan yatabawwa ad-dar wal iman, yaitu mereka penduduk Ansar dan Muhajirin yang menjadikan tempat ini sebagai tempat persaudaraan. Sampai-sampai wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Penduduk Madinah yang menerima kehadiran kaum Muhajirin, walaupun mereka kemudian butuh, namun dia lebih mengutamakan saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Ya, inilah mahkamah yang melahirkan keadilan dalam wilayah yang kita sebut wilayah hukum. Dan ini adalah istana yang menghasilkan peradaban langit sebelum peradaban bumi, yang kemudian menjadi jalur menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pula tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para alumni-alumni luar biasa sehingga mereka menjadi orang-orang Qur'ani, orang-orang yang mana dianggap oleh masyarakat sebagai Quran berjalan, hadis yang berjalan, ensiklopedia yang berjalan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat di Masjid Nabawi inilah tempat paling mulia. Bahkan di situ ada tempat namanya Ustuwanatu Aisyah, yaitu pilar Aisyah. Ya. Pilar ini adalah tempat primadona di tempat tersebut. Sehingga disebutkan para kalangan sahabat seringkali sholat dan ibadat di tempat tersebut. Sampai suatu saat anak-anak kalangan sahabat mencoba mencari posisi tempat itu. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah ada, dan mereka mau bertanya kepada Aisyah. Dan di sana ada keponakan Aisyah namanya Abdullah ibnu Zubair. Sehingga anak-anak sahabat ini yakin bahwa pintu Aisyah itu atau pilar Aisyah ini akan dibocorkan ke Abdullah ibnu Zubair, sehingga mereka pada pulang. Dan lalu kemudian setelahnya mereka coba mencuri pandang, kira-kira Abdullah ibnu Zubair ini sholat di mana di raudhah tersebut, supaya mereka tahu bahwa itu adalah penjelasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kemudahan agar kita mampu dan bisa merasakan taman-taman dan suasana surga di tempat ini. Di samping kemudian kita lihat bahwa yang dimaksud ma baina baiti adalah rumah Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang hari ini menjadi tempat pekuburan beliau, kedua sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Dan di sampingnya itu adalah juga bilik-bilik rumah Nabi dengan istri-istrinya yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keteguhan dan istiqamah dan menjadi muslim yang memiliki status sebagai orang-orang yang bertakwa sebelum kita masuk ke dalam sejarah ataupun kematian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.